Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Asiri, setiap malam ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Asiri lakukan. Namun, nyatanya ia tidak lagi menemukan keganjilan itu. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan berkeliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin, layaknya rumah-rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi tidak mengetahui namanya. Kemudian Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang berlubang. Kemudian, ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya, ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti huha, huha, huha. Dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai. Keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu. Saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang membuat Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya, Bu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain. Mobil yang lebih besar. Mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang akan pergi. Malam itu,
Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri. Dari jauh, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka sangat dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Doro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan selendang batik. Dari gaya busananya, seolah Doro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari mulut Pak Budi. Hanya sekelibet pemikiran liar saat melihat penampilan Doro Sasri malam itu, yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi, yang sudah duduk di bangku supir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka, dan Ibu Asiri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakannya. "Ibu Asiri ikut, Nak." "Baik, Doro," kata Pak Budi mengangguk. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asiri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun, ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya, Ibu Asiri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asiri juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau, yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun, segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju. Setelah Doro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sasri mengatakannya, "Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu ya." Pak Budi ingat dengan nama itu. Cucu beliau yang ada di rumah sakit jiwa. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini, sebelum tahu apa itu jejak, yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami sama sekali. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asiri dan Doro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar suara lolongan, jeritan dari Yanu, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu adalah anak muda berkisar usia 20-an. Menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asiri? Setelah kurang lebih 10 menit, Ibu Asiri, Doro Sasri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini, mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil.
Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku sebelumnya." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Dorosasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi. Sunyi, kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul. Dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya, itulah yang Pak Budi pikir. Sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, Ibu, kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan-akan mata mereka terbuka namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan yang sama. Namun, tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga, memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan, tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin, di tengah jalan gunung seperti ini, banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Asiri menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdencit keras, beradu dengan aspal sebelum berhenti total. Bu Asiri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, ada apa ini?" tanya Pak Budi. Tepat di depan Pak Budi, ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Sudah, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya. Sudah dekat kok." Bu Asiri kembali duduk. Mata Yanu masih kosong. Begitu juga dengan Dorosasri. Bingung. Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi hanya kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang menunjukkan ekspresi muka panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke gapura itu. Seakan Ibu Asiri sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan pohon masih lebat. Cukup jauh dari jalan utama, sebelum mencapai sebuah gerbang singgah, berdiri sebuah villa besar. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu, mungkin bangunan ini adalah bangunan pribadi milik Dorosasri. Yang menjadi masalah adalah, di luar villa, sudah ada banyak mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana-sini. Pak Budi memarkir pelan kendaraan. Dari luar, ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Dorosasri keluar. Dirikannya membuat Pak Budi merasa merinding, karena dari caranya melihat seperti bukan Dorosasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Dorosasri, Yanu juga dibantu keluar.
Mereka membawanya masuk ke dalam villa. Sementara Ibu Asiri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Asiri ikut masuk ke dalam villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa di samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil dan menyalakan sebatang rokok.